bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kusuma dengan NIM 220794. Di sini saya akan membuat video ya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Kinerja kelas RA2 semester 6 dengan Bapak dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Oke, baik, kita langsung saja ya ke materi pertama, yaitu manajemen kinerja. Apa sih manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim. Ini adalah cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka tujuan yang direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang disepakati ya. Menurut Armstrong tahun 2009 menyatakan bahwa manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan pernyataan-pernyataan atribut yang disepakati tentunya. Adapun manfaat manajemen kinerja ya, yang pertama itu meningkatkan motivasi dan harga diri karyawan, mempermudah penilaian dan pengembangan kompetensi, membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja ya. Nah, biasanya apa sih tantangan yang dihadapi dalam manajemen kinerja? Yang pertama itu adanya birokrasi yang rumit. Nah, apa sih birokrasi yang rumit itu? Birokrasi yang rumit biasanya memperlambat pengambilan keputusan ya. Kurangnya infrastruktur teknologi. Nah, karena menghambat pemantauan kinerja, pengembangan kompetensi. Banyak pegawai kurang keterampilan ya, karena tadi itu tuh yang pertama ya kurangnya teknologi dan birokrasi yang rumit juga. Yang terakhir adanya kesejahteraan pegawainya. Rendahnya kesejahteraan dapat menurunkan motivasi kerja. Jadi itu tuh tantangan yang dihadapi dalam manajemen kinerja. Oke, langsung ya sekarang materi yang kedua, yaitu kepemimpinan kinerja. Apa sih kepemimpinan kinerja ya? Kepemimpinan kinerja biasanya merujuk pada perilaku dan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim atau bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada menurut para ahli, menurut Kartono, gaya kepemimpinan kinerja adalah perilaku dan strategi yang merupakan kombinasi dan falsafah, keterampilan, sifat, dan sikapnya yang sering diterapkan seseorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya ya.
Adapun tujuan kepemimpinan kinerja yang pertama itu kepemimpinan kinerja adalah mengarahkannya, mengayomi, memotivasi, dan memfasilitasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama tentunya secara efektif ya dan efisien. Berikut ya ada beberapa tujuan kepemimpinan kinerja. Yang pertama adanya mencapai visi dan misi organisasi, menciptakan iklim sosial yang baik, menetapkan prosedur kerja yang efektif, mengorganisasi diri kelompok, memotivasi dan menginspirasi ya tim. Yang terakhir meningkatkan kinerja pegawai. Yang selanjutnya ada pendekatan sistem dalam manajemen kinerja ya. Perlu diketahui pendekatan sistem adalah sangat mendasar ya. Secara sederhananya berarti bahwa segala sesuatu adalah saling berhubungan ya, antara lain saling ketergantungan. Suatu sistem terdiri dari elemen yang berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Tetapi bila berbagai elemen tersebut berinteraksi, maka akan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Dalam artian, menurut definisi, hampir setiap fenomena dapat dianalisa dan disajikan dari sudut pandang sistem biologis, fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Berarti ini sifatnya universal ya, menyeluruh. Nah, dalam arti luas, pendekatan sistem dimaksudkan sebagai cara berpikir, way of thinking atau mengenai fenomena secara keseluruhan, yaitu meliputi bagian-bagian komponen-komponen dan subsistemnya dengan titik, berarti interaksinya jelas bahwa pendekatan sistem lebih berorientasi pada pendekatan filsafat ya. Sistem Johnson dan Rosenway pada tahun 1973 mengemukakan bahwa pendekatan sistem meliputi penggunaan berbagai konsep yang serasi dan teori sistem yang umum dalam rangka memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Oke, materi yang selanjutnya yaitu model strategis planning ya. Pengertian model perencanaan strategis ya adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi demi mencapai tujuan jangka panjang. Model tersebut bisa membantu organisasi dalam memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional mereka, serta merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam prakteknya, terdapat berbagai model perencanaan strategi yang dapat diterapkan, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan organisasi. 3 model utama yang sering digunakan dalam proses perencanaan strategis: model linear, model adaptif, dan model interpretatif. Nah, pengertian model linear adalah pendekatan perencanaan strategis yang sistematis dan berurutan, di mana
Organisasi menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian mengembangkan strategi dan rencana implementasi untuk mencapainya ya. Adapun pengertian model adaptif adalah pendekatan dinamis perencanaan strategis yang lebih fleksibel dibandingkan model linear. Model ini menekankan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Dan yang terakhir, the General of Strategic Management. Nah, model tersebut dikembangkan untuk membantu organisasi dalam membangun manajemen strategi yang efektif melalui pendekatan sistematis yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu teknik pengukuran kinerja ya. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan untuk mewujudkan sasaran. Tujuannya adalah misi dan visi organisasi. Sistem pengukuran kerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan alat pengendalian organisasi ya. Nah, adapun pengertian pengukuran kinerja ya adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik ya untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya ya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum ya. Adapun teknik pengukuran kinerja adalah desain teknik pengukuran kinerja adalah proses yang sistematis ya untuk menciptakan metode yang efektif dalam menilai dan memonitor kinerja dalam organisasi atau individu tentunya. Baik, di sini ada materi terakhir yaitu teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi ya. Sebelum kita membahas ya, kita harus mengetahui satu persatu terlebih dahulu ya. Yang mana adalah di sini ada pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaannya secara efektif ya. Analisa kebutuhan kompetensi itu bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan atau mencapai tujuan organisasi ya. Teknik analisa kompetensi ya. Teknik analisa kompetensi beberapa teknik yang digunakan yang pertama adalah dalam segi wawancara. Biasanya mendalami pemahaman dan keterampilan karyawan ya. Tentunya sering dilakukannya dengan observasi langsung karena kita melihat langsung bagaimana karyawan menjalankan tugas sehari-hari ya. Dan yang terakhir pasti adanya kuesioner atau survei karena di situ kita untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar secara efisien dan terperinci tentunya. Dan di sini ada strategi pengembangan ya. Strategi pengembangan kompetensi biasanya bisa diterapkan dalam segi pelatihan dan workshop ya
untuk meningkatkan keterampilan atau teknis atau soft skill juga ya. Adanya coach dan mentoring. Kenapa harus adanya coach dan mentoring? Karena dengan adanya coach dan mentoring, kita bisa memberikan bimbingan secara personal, dan adanya rotasi pekerjaan atau job rotation yang mana memberikan pengalaman di posisi berbeda ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.